Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 21214022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang flowchart dan saya akan memberikan contoh tentang studi kasusnya. Apa itu flowchart? Flowchart adalah representasi grafis dari alur atau langkah-langkah dalam suatu proses. Ini digunakan untuk menggambarkan urutan atau tindakan atau keputusan dalam sebuah proses, sebuah sistem. Komponen utama dalam flowchart itu simbol-simbolnya gitu. Ada bentuk oval, itu menentukan titik awal atau titik akhir dari suatu proses. Ada persegi panjang, itu biasanya digunakan untuk proses. Dan ada belah ketupat, itu biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan, semisal iya atau tidak. Dan ada simbol panah, itu menunjukkan untuk alurnya. Fungsi dari flowchart yaitu untuk mempermudah pemahaman alur, untuk membantu dalam menganalisis dan memperbaiki proses yang ada. Mengapa flowchart itu penting? Flowchart berguna untuk membantu semua pihak yang terlibat memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam suatu proses. Bisa juga mendeteksi dan mengatasi masalah. Dengan melihat alur, kita bisa melihat potensi masalah atau hambatan yang ada. Di sini saya akan memberikan contoh studi kasus tentang pembukaan rekening di bank. Yang pertama itu customer datang ke bank. Yang kedua, customer memilih jenis rekening. Terus yang ketiga, customer mengisi formulir. Terus yang keempat, verifikasi data oleh petugas bank. Dan yang kelima, pembayaran setoran awal jika ada. Terus yang keenam, pembuatan rekening dan kartu ATM. Yang ketujuh itu customer menerima buku tabungan dan kartu ATM. Dan yang ke-8 itu prosesnya selesai. Flowchart pembukaan rekening di bank ini untuk simbol-simbolnya ini seperti ini ya. Yang pertama, customer datang ke bank itu berbentuk oval karena itu merupakan awal dari proses flowchart. Yang kedua itu memilih jenis rekening, itu menggunakan persegi panjang karena itu merupakan proses. Terus yang ketiga, mengisi formulir nasabah, itu juga persegi panjang karena merupakan proses. Dan yang keempat itu verifikasi data oleh petugas bank, itu masuk ke belah ketupat karena semisal verifikasinya itu tidak valid, itu akan mengulang ke pengisian formulir. Jadi apabila datanya itu sesuai, maka akan lanjut ke proses selanjutnya. Untuk proses selanjutnya yaitu pembayaran setoran awal, itu persegi panjang karena termasuk ke proses. Selanjutnya pembuatan rekening dan kartu ATM, itu juga persegi panjang. Dan yang nomor 7 itu customer menerima buku tabungan dan kartu ATM, itu juga persegi panjang. Kemudian yang terakhir itu oval, prosesnya sudah selesai. Keuntungan menggunakan flowchart di sini supaya membuat prosesnya lebih jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak dan mempermudah untuk menemukan potensi masalah dalam alur proses. Juga bisa meningkatkan efisiensi. Proses yang sudah digambarkan dengan jelas memungkinkan meningkatkan efisiensi. Kesimpulannya di sini, flowchart adalah alat yang sangat berguna untuk menyederhanakan proses. Dengan menggunakan flowchart, kita dapat menggambarkan dengan jelas langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan rekening di bank, serta mengidentifikasi bagian yang mungkin memerlukan perbaikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.